Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Semoga kita semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana adik-adik sehat? Alhamdulillah. Siap untuk belajar? Baik. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang ketentuan penyembelihan binatang. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang tata cara penyembelihan binatang, syarat binatang yang disembelih, alat yang digunakan untuk penyembelihan, syarat orang yang menyembelih, dan lain sebagainya, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu pengertian penyembelihan. Sembelihan dalam bahasa Arab disebut dengan al-zakah, yang berarti wewangian, halal, lezat, manis, dan sempurna. Sedangkan penyembelihan secara istilah adalah memutus jalan makan, minum, nafas, dan urat nadi pada leher binatang yang disembelih dengan pisau, pedang, atau alat lain yang tajam sesuai dengan ketentuan syarat. Selanjutnya adalah cara penyembelihan binatang. Dalam penyembelihan binatang ada dua cara. Yang pertama adalah dengan cara tradisional, yaitu penyembelihan binatang dengan menggunakan alat-alat tajam, bukan mesin. Maka hal-hal yang perlu dipersiapkan adalah yang pertama, menyiapkan lubang penampungan darah. Yang kedua, menyiapkan peralatan penyembelihan baik pisau atau golok. Kemudian yang ketiga, binatang dibaringkan atau dihadapkan ke arah kiblat. Yang keempat, leher binatang diletakkan pada lubang penampungan darah. Yang kelima, memegang dan mengikat binatang yang disembelih supaya tidak bergerak ketika disembelih. Kemudian yang terakhir yang perlu disiapkan dalam cara tradisional adalah membaca doa atau membaca basmalah ketika menggoreskan alat penyembelihan. Cara penyembelihan yang kedua yaitu dengan cara modern, yaitu penyembelihan binatang yang dilakukan dengan mesin yang didesain khusus untuk pemotongan hewan. Hal-hal yang harus disiapkan adalah yang pertama, mempersiapkan peralatan yang digunakan untuk penyembelihan. Yang kedua, memasukkan binatang ke dalam ruangan yang dijadikan tempat untuk penyembelihan. Yang ketiga, membius hewan yang hendak disembelih dengan tujuan supaya ketika disembelih tidak banyak bergerak. Kemudian yang terakhir, operator atau orang yang menjalankan mesin membaca doa atau membaca basmalah ketika mesin penyembelihan hendak mulai proses penyembelihan. Kemudian selanjutnya adalah syarat binatang yang disembelih. Yang pertama, binatang yang akan disembelih masih dalam keadaan hidup. Kemudian syarat binatang yang disembelih yang kedua adalah binatang yang akan disembelih adalah binatang yang halal, baik halal zatnya maupun halal cara memperolehnya. Selanjutnya adalah alat yang digunakan untuk menyembelih. Alat yang digunakan untuk menyembelih harus sesuai dengan ketentuan syarat. Yang pertama, alatnya harus tajam. Yang kedua, alatnya tidak boleh tumpul atau tidak runcing. Yang ketiga, alatnya terbuat dari besi
baja, bambu atau kaca. Kemudian yang keempat, alatnya bukan terbuat dari tulang, bukan terbuat dari gigi, atau terbuat dari kuku. Kemudian syarat orang yang menyembelih. Syarat yang pertama, orang yang menyembelih harus berniat sengaja menyembelih serta menyebut nama Allah atau membaca basmalah. Kemudian syarat yang kedua, harus orang yang beragama Islam. Jadi seandainya non-muslim menyembelih binatang, maka binatangnya tidak boleh dimakan. Kemudian yang ketiga, orang yang menyembelih harus mumayyiz, yaitu orang yang bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Kemudian syarat yang keempat, orang yang menyembelih binatang harus berakal sehat atau tidak gila. Adik-adik yang berbahagia, sekarang kita akan mempelajari tentang sunnah penyembelihan. Dalam penyembelihan itu banyak hal yang dianjurkan. Yang pertama adalah membaca basmalah. Jadi membaca basmalah itu adalah sunnah hukumnya. Kemudian yang kedua, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, menajamkan alat-alat yang digunakan untuk menyembelih. Kemudian yang keempat, menghadap kiblat. Yang kelima, memotong pada pangkal leher agar supaya cepat mati. Yang keenam, memotong kedua urat nadi yang ada di samping. Kemudian yang ketujuh, mempercepat proses penyembelihan agar hewan tidak tersiksa. Nah, selanjutnya, bagaimana cara penyembelihan anak dalam perut? Anak binatang yang masih dalam kandungan induknya cukup dengan menyembelih induknya. Karena kalau induknya disembelih, maka anaknya akan mati juga, dan halal hukumnya kalau dimakan. Ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, yang artinya penyembelihannya cukuplah dengan menyembelih induknya. Adik-adik semua yang berbahagia, semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, selamat belajar. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.